Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi. Kita fokus ke bab 5 dari buku Brené Brown, Daring Greatly. Ya, yang judulnya menarik banget ini, Mind the Gap. Betul, istilah ini kan mungkin Anda kenal ya dari peringatan di kereta bawah tanah London itu. Tapi Brown pakai ini sebagai metafora yang kuat sekali. Mm-mm. Kita akan coba kupas celah ini, maksudnya celah antara nilai-nilai yang sering kita ya gembar-gemborkan gitu dengan apa yang sebetulnya kita lakukan sehari-hari. Di mana aja ya, bisa di rumah, sekolah, tempat kerja. Nah, itu dia. Jadi misi kita kali ini coba memahami kenapa sih celah ini bisa muncul dan gimana dampaknya sampai bisa menciptakan keterputusan atau disengagement itu. Iya, dan argumen utamanya di bab ini sebenarnya cukup, gimana ya, cukup menusuk gitu. Bahwa celah itu sering muncul karena, ya itu tadi, kita nggak bisa ngasih apa yang nggak kita punya. Hmm. Jadi, siapa diri kita sesungguhnya, apa yang kita praktikkan sehari-hari, itu ternyata jauh lebih berdampak. Jauh lebih penting daripada sekedar kita tahu apa yang benar atau punya niat baik. Itu kunci buat jembatan di celah dan bangun hubungan otentik. Oke. Jadi konsep mind the gap ini semacam pengingat ya, buat kita perhatikan ruang antara realita kita sekarang sama aspirasi kita, apalagi soal nilai. Betul. Dan Brown nunjukin kalau ini tuh bukan cuma masalah personal, tapi bisa meresap jadi budaya kelompok. Nah, iya. Dia bedakan dengan jelas antara strategi, ya kan, apa yang pengen kita capai, sama budaya. Budaya itu, dia kutip juga simpelnya ya, cara kita melakukan sesuatu di sini. The way we do things around here. Persis. Jadi bukan soal poster nilai cakep di dinding, tapi soal perilaku, keyakinan, sama perasaan yang nyata di lapangan. Budaya itu ya cerminan siapa kita sebenarnya. Nah, di sini nih kayaknya inti masalahnya ya. Celah antara nilai aspiratif, apa yang kita bilang penting, sama nilai praktis, apa yang beneran kita lakukan, pikirkan, rasakan. Dan celah inilah yang disebut Brown sebagai jurang keterputusan, disengagement divide. Kenapa bahaya banget katanya? Iya, karena kalau orang lihat ada inkonsistensi, ada gap gitu, mereka mulai, gimana ya, mulai narik diri. Bisa jadi sinis, nggak percaya lagi, atau nggak mau investasi emosi lagi. Masuk akal. Sumbernya balik lagi ke prinsip awal tadi. Kita nggak bisa kasih apa yang nggak kita punya. Siapa diri kita jauh lebih penting daripada apa yang kita tahu atau inginkan. Itu kuat banget sih pesannya. Iya. Terus, gimana caranya kita bisa mulai melihat budaya praktis sama celah nilai ini di kelompok kita sendiri? Ada tipsnya? Ada, dan ini menarik, Brown kasih semacam pertanyaan diagnostik gitu, yang cukup tajam sih. Coba deh Anda renungkan di lingkungan Anda, ya kan? Perilaku apa sih yang benar-benar dihargai? Atau sebaliknya, malah dihukum? Oke. Terus, apakah orang merasa cukup aman buat jujur soal perasaan mereka? Atau buat minta tolong gitu? Gimana soal kerentanan kayak ngaku nggak tahu, ambil risiko, nunjukin emosi, itu dianggapnya gimana? Wah, ini dalam nih pertanyaannya. Satu lagi, seberapa besar toleransi kelompok sama rasa nggak nyaman? Misalnya pas belajar hal baru, atau pas kasih dan terima kritik. Jawaban jujur buat pertanyaan-pertanyaan ini, itu bisa nunjukin budaya yang sebenarnya hidup di sana. Terbayang sih, contoh di buku ini juga jelas banget ya. Kayak orang tua yang ngomong terus soal pentingnya jujur. Yang contoh kasir itu ya. Iya, pas di kasir, ada barang nggak kehitung. Malah bilang, bukan salahku lah, lagian mereka udah untung banyak, anaknya kan lihat. Nah, itu dia. Itu bukan lagi soal nilai kejujuran yang diucapkan, tapi soal rasionalisasi yang dipraktekkan. Efeknya kepercayaan anak gimana coba? Pasti kerasa kan? Pasti. Atau contoh lain, mungkin Anda pernah lihat juga ya, pemimpin atau orang tua yang nuntut dihormati, tapi ngomongnya sendiri sering nyindir, atau ngeremehin, atau teriak-teriak. Betul. Anak buah atau anak-anak itu kan belajarnya bukan dari aturan tertulis atau ceramah aja. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat dan alami langsung. Jadi kesenjangan ini yang bikin orang jadi disengage ya. Mikir, ngapain juga peduli kalau nilai itu cuma pajangan. Persis. Tapi ada sisi positifnya juga. Brown juga nekenin kalau kita ngaku salah atau nggak konsisten, terus kita usaha perbaiki, itu malah jadi contoh pembelajaran yang kuat banget. Oh ya,
Oke, poin bagus. Ini nggak cuma soal keluarga berarti ya? Tentu aja enggak. Jurang keterputusan ini, ya, celah antara kata dan tindakan ini bisa muncul di mana aja. Tempat kerja, sekolah, komunitas, dimanapun lah. Dimanapun, ada beda antara nilai yang diomongin sama realita yang dijalanin. Nah, disitulah bibit disengagement itu tumbuh. Jadi, memahami dan ngakuin adanya celah ini tuh langkah pertama yang fundamental banget. Buat apa? Ya buat mulai mengolah perubahan dan nutup jurang keterputusan itu. Jadi, kesimpulannya nih, menyadari celah antara nilai dan praktik kita, si Mind Deep Gap ini, itu kunci pembukanya ya. Bukan cuma konsep, tapi panggilan buat kita introspeksi jujur. Tepat sekali. Dan kesadaran ini penting, tapi bukan tujuan akhir ya. Ini baru fondasi. Fondasi buat mulai menumbuhkan perubahan yang nyata, nutup jurang itu. Dan ujung-ujungnya, seperti dibahas lebih lanjut di buku ini, memanusiakan kembali lingkungan kita. Kerja, pendidikan, komunitas. Menciptakan ruang di mana orang bisa terlibat secara otentik gitu ya. Betul. Pembahasan kita kali ini bener-bener ngingetin ya, kalau mau jembatani celah dan pupuk keterlibatan yang sejati, fokus utamanya bukan pada apa yang kita katakan, tapi pada siapa diri kita dalam tindakan sehari-hari. Iya. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda bawa pulang, coba deh pikirin satu kelompok penting dalam hidup Anda. Mungkin tim kerja, keluarga, atau komunitas. Oke. Ada nggak satu celah nilai yang paling kelihatan di sana? Di mana ada perbedaan signifikan antara yang diomongin sama yang dilakuin. Terus coba renungin lagi, apa sih dampak nyata dari celah itu ke tingkat keterlibatan orang-orang di dalamnya? Kepercayaan mereka. Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Mungkin itu bisa jadi titik awal perubahan buat Anda. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.